بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتجب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغنطي من سلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حتى رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واكتب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلوه الأهوال ينهزم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بصلاة منك دائمة على النبي بمنهد ومنسلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allumu ta'lim wa nafa'u intifa' wal ifada wal istifada wal hasanata maksud bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, berkhusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat hidup jadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat yang patut kita pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita di penghujung pengajian kita yang sebentar lagi akan kita memasuki daripada malam yang mulia, dikatakan malam yang mana doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di malam tersebut, yaitu malam nisfu Sya'ban. Bentar lagi jatuhnya insyaallah malam Senin, malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang dulu di jamil muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan semua dosa-dosa orang Islam kecuali ada beberapa golongan. Mudah-mudahan kita tidak ada daripada golongan tersebut. Siapa itu golongan? Ya, Habib Salim menulis daripada menotongkan di dalam nazamnya yang beliau utarakan di malam nisfu Sya'ban. Kalau nggak salah, amal bagi masih ingat sedikit, dikatakan nazam tersebut fi nisfu Sya'ban ta'umul maghfirah illa li musyrikin musyahin rafidah dhanin musawwirun bid'iyun ada wa kadza man yasubu sahabah tab'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa setiap orang Islam kecuali beberapa golongan. Ya, di antaranya dikatakan orang yang berzina. Jadi ini Sya'ban ta'awwafat illa lil musyrikin, kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, illa lil musyrikin musyahin, dan orang yang mempunyai kebencian kepada saudaranya muslim. Nah, ini ayo. Jadi kita masuk nisfu Sya'ban, jangan sampai kita ada satu sama lain saling marah-marahan, nggak tegur-teguran, dia kesinggung, satu ngomong begini, kadang-kadang di grup ada ngomong begini ya, singgung, keluar dari grup. Minta maaf kalau dia punya salah, jangan sampai kita ada punya kebencian kepada saudara kita, nggak dapat maghfirah di malam nisfu Sya'ban. Oh, ini nggak bakal maafin dia, biar dia datang kemari, dia minta maaf di jumlahnya, ini nggak bakal maafin dia. Ada orang yang begitu, ya, gara-gara kesinggung daripada pembicaraan atau dengan atau dengan masalah bagian harta waris. Kadang-kadang yang biasa sering ya saudara tiri itu biasanya itu
bapaknya kawin lagi, ibunya meninggal dunia, berantem gitu. Orang dulu diakurin tuh, ya kalau orang sekarang nggak tahu gitu. Ya banyak yang pada gara-gara begitu kebanyakan pada ribut satu dengan yang lainnya. Nah itu nggak dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam nisfu Sya'ban yang orang-orang semuanya dimaafin, dosa-dosanya dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali itu. Diampuni supaya dosa-dosa kita yang pernah kita kerjain itu di malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali golongan tersebut. Illa bil musyrikin musyahid rafidah, orang yang membenci. Rafidah ada dua golongan, ada yang terlalu membenci daripada ahlul bait, ada yang dia membenci daripada sahabat Rasulullah SAW. Itu namanya rawafid. Ya, itu enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang orang-orang malam itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya ilal musyrikin musyahid rafidah zatin, ya orang yang berzina. Ya, orang yang melakukan daripada perzinahan. Berzina di sini yang dimaksudkan adalah ya dia melakukan daripada hubungan seksual. Kalau dosa-dosa zina, banyak dosa-dosa zina yang dimaksudkan di sini adalah orang yang melakukan daripada seksual. Itu nggak dimaafkan, nggak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musawwirun, orang yang membuat daripada patung, ya binatang ataupun patung manusia, ya itu Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat ya diperintahkan orang tersebut untuk menghidupkan apa yang dia cintai gitu, apa yang dia bikin patung tuh dia suruh nanti di hari kiamat sampai dia Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan orang tersebut untuk menghidupkannya. Nggak bisa sampai itu orang tersebut putus asa sampai mati dihidupin lagi Allah Subhanahu Wa Taala suruh tiupin itu roh, ya itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musawwirun bid'iyun, ada orang yang pelaku ahli bid'ah. Bid'ah di sini adalah bid'ah di dalam i'tiqad, keyakinan yang meyakinkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menetap pada satu tempat atau dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Kemudian begitu juga dikatakan di dalam riwayat lain disebutkan ya musbilul idar, dan orang yang ngengserin pakai daripada kain, idar kain. Begitu juga celana sampai mata kaki itu dilarang. Di dalam dalam Islam dilarang orang memanjangkan kain sampai mata kaki, atau celana begitu juga, karena itu perbuatannya orang-orang yang sombong. Ya, walaupun ulama mengatakan kalau nggak kesengajaan kita itu dibolehkan, tapi hukumnya makruh. Kalau tujuannya khuyala, nah itu yang diharamkan. Yang diharamkan ya, kalau tujuannya memanjangkan kain itu tujuannya adalah khuyala, yaitu menyombongkan daripada diri kita. Ya mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban nanti ya kita terlepas daripada orang-orang yang diharamkan mendapatkan maghfirah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi daripada khususiat keutamaan di dalam malam nisfu Sya'ban ya untuk kita amalkan. Paling agak kita hidupin malam tersebut, karena diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ya menyebutkan, diriwayatkan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolak doa seseorang hamba yang mana dia berdoa pada 5 malam, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Ya, begitu juga malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar kita nggak tahu kapan malamnya itu kapan. Ya, apakah malam ganjil atau malam genap atau malam yang pertama, yang pertengahan atau yang akhir. Riwayat-riwayat yang akhir di mana? Akhirnya di mana? Tepatnya ini dikatakan ditentukan ini malam nisfu Sya'ban. Nggak ditolak daripada doa seseorang dia mengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu hajat-hajat kita digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, tidak digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ma'asyiral hadirin, kemarin kita sudah bahas tentang masalah haji. Nah sekarang setelah nisfu Sya'ban akan kita hadapi daripada bulan Ramadan.
di setiap kitab fikih menjelaskan di dalam awal babnya, awal fasal tentang Ramadan itu dijelaskan tentang masalah masuknya Ramadan. Ini udah ma'ruf deh, kita semuanya udah tahu ya, masuknya Ramadan dengan dua perkara, yaitu dengan melihatnya hilal atau dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Ma'ruf deh. Pokoknya ya genap bulan Sya'ban 30 hari ya, atau belum sampai 30 hari malam udah ada yang ngelihat hilal. Nah itu deh. Programnya ada yang nanya, gimana hawa-hawanya kayak Ramadan ya? Boleh gak tuh puasa? Enggak dulu, saya bisa. Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30. Puasa kalau melihat hilal. Lebaran begitu juga, waftiru, iftar, maksudnya dalam keadaan lebaran, selesai puasa, iftar, fitir maksudnya diru'yati, dengan melihat hilal juga. Fa in ghumma 'alaikum, kalau nggak kelihatan, usah repot. Fakmilu iddata Sya'ban 30, sempurnain bulan Sya'ban 30 hari. Nanti begitu juga Ramadan sampai 30 hari, tentuin daripada tanggal 1 Syawal. Kita kan bukan di Jakarta aja yang melihat hilal, di daerah Banten, di daerah Karawang, di daerah ya Jawa Barat lainnya misalkan ya, tempat-tempat yang cuacanya bagus yang biasanya kelihatan hilal. Ya kalau udah kelihatan wajib kita berpuasa. Lebaran begitu juga. Oh kami nggak mau lebaran, nggak mungkin ini kelihatan. Udah kita jelasin pada tahun-tahun yang lalu itu tentang perkataannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau menyebutkan walau dalla hisabul qati, kalau emang ditunjukkan atau dikasih hitungan daripada ahli hisab yang nggak mungkin salahnya di Adam ru'yah, nggak mungkin kelihatan di malam itu, nggak mungkin hitungan dia nih ya, ilmu falak yang dia tahu, ilmu perbintangan yang dia tahu, nggak mungkin kelihatan hilal ya tanggal sekian. Coba ente tanya, oh yang si fulan, kiai fulan itu dia pakar dalam ilmu itu, di mata itu benar nggak mungkin kelihatan. Misalkan tuh kita Imam Ibnu Hajar nih yang mengatakan kalau misalkan bittifaqi ahli, semua ahli daripada ilmu falak bersepakat, nggak mungkin kelihatan. Hitungannya dia begini, nggak mungkin. Ini nggak akan besok belum lebaran atau besok belum Ramadan, gitu, belum puasa. Apa kata Imam Hajar? Ruddat syahadat. Kesaksiannya dia tentang nggak mungkin kelihatan hilal tuh ditolak syahadatnya. Ditolak syahadatnya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda puasa dengan melihatnya, dia udah ada yang lihat, udah. Oh dia bohong, dia begini, tanggung jawab dia udah. Tanggung jawab ya, yang menetapkan dari pemerintah misalkan dalam masalah ini, dia sudah menetapkan bahwa besok masuk Ramadan, besok masuk Syawal dengan apa? Dengan ketetapan si fulan bin fulan. Dia udah lihat. Bahkan nggak ada juru tim, misalkan sidang isbat kagak ada, satu orang doang. Dia langsung ujuk-ujuk datang ke hakim misalkan, atau datang ke menteri agama misalkan, dibilang aneh barusan melihat hilal. Ini benar nggak hilal? Tanya begini, udah ditetapkan dengan kesaksiannya orang itu, tapi dengan orang yang adil. Orang yang adil secara zahir. Udah kagak ada orang yang adil udah. Bukan adil dalam pembagian, bukan. Adil, makna adil itu adalah malam yartakib kabira walam yasir ala saghira wa ghalabatil ta'atu ma'asi. Enggak melakukan dosa kecil, dosa besar ya, secara zahir. Dan kebanyakan kesehariannya kita lihat taatnya daripada maksiatnya. Ya. Itu secara zahir aja. Kalau secara batin enggak ada. Ada Abdullah bin Husain bin Tahir sering Al-Fakir jelasin di sini. Ya, bawain ceritanya. Habib Hasan Syadzili sering cerita tuh waktu kita masuk Ramadan, sebelum Ramadan. Ya, beliau mengatakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir enggak mengatakan dirinya orang yang adil. Ini bukan orang yang adil lagi tadi. Lu salah gitu. Padahal kalau kita ngelihat ibadahnya dia, wiridnya dia 25.000 la ilaha illallah, 25.000 apa namanya salawat, 25.000 tasbih, tahmid, tahlil,
semuanya 25.000. Bahkan di dalam qasidahnya dia, ya Rabbi ma makna amal, ya Allah, aneh nggak punya amal. Begitu nggak punya amal, ya kita semuanya, semua ibadah kita semuanya orang pada tahu semua. Kenapa? Taruh status. Ya orang lagi mati, ya orang lagi ibadah, direkam, taruh di status. Nah ini beliau mengatakan aneh ini bukan orang yang adil. Aneh melihat hilal, tapi aneh nggak berani bersaksi. Kenapa? Karena aneh bukan adil, bukan orang yang adil. Kenapa? Aneh suatu waktu kemarin dia belum lama aneh melakukan daripada perbuatan maksiat. Dia mengatakan dosa dia itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Aneh lagi nimba sumur, tahu-tahu rambut perempuan jatuh. Rambut perempuan, rambutnya bukan paha nih. Ya, dia nggak melihat paha, dia melihat rambut perempuan panjang, rambutnya jatuh, dia melihat itu. Dia mengatakan itu perbuatan dosa maksiat. Dia mengatakan perbuatan maksudnya gimana kita sekarang? Itu secara batin itu. Zahirnya kita kan nampak zahirnya aja, ada orang bersaksi, kita lihatnya, oh ini tinggal di mana? Tinggal jalan itu dah, telepon RT, nomor telepon RT berarti. Kenal ini nggak berarti? Gimana orangnya berarti? Oh masya Allah orangnya baik, gini. Udah ada tetapi dengan kesaksiannya dia jatuh besok tanggal 1 Ramadan. Ini adil secara zahir, ya adil secara zahir. Kita tetapkan Ramadan maka wajib kita berpuasa besok. Oh ini kalau mau hitungannya nggak pas tadi itu kata dia itu nggak mungkin, nggak boleh. Itu wajib ikutin pemerintah dalam masalah itu. Begitu juga masalah Lebaran nanti. Kan kita kan banyak nih versi-versinya. Soalnya ada yang udah, ada yang belum ikutin pemerintah dalam masalah ini. Pernah terjadi di zamannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad bin Hasan Al-Tos belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah diajak oleh murid-muridnya. Ya Syekh, gimana nih kita kalau sekarang nih kita khawatir nih pemerintah nggak ngerti dalam masalah ini. Kita yang melihat hilal. Oh jangan, ini tugasnya pemerintah. Ini tugasnya pemerintah. Kalau pemerintah udah nentuin, ikutin. Kecuali pemerintah belum nentuin, kita udah melihat duluan. Nggak apa-apa dia mau puasa duluan. Karena kita udah melihat, kita udah menyaksikan. Kita sendiri buat amal diri kita nggak apa-apa. Ya nggak usah disebar-sebar gitu sekarang. Ini udah maklum nih orang kalau zaman sekarang. Dia ngeliat disebar-sebar semuanya, akhirnya timbulnya pecah. Kabarin aja beberapa orang yang ada dia dikasih tahu. Nah ini jatuhnya udah masuk hilal karena dia udah menyaksikannya. Wajib kalau dikabarin kita sama orang yang dekat sama kita, yang kita tahu bahwa kabar tersebut nggak mungkin bohong, kita wajib untuk mengikuti dia dan berpuasa. Begitu juga lebarannya. Kemudian ma'asyiral hadirin, itu di pelajaran-pelajaran yang lalu sudah kita baca. Nah sekarang Abang Haji akan mengulang di dalam sunnah yang berkaitan dengan Ramadan. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun istahabu ta'jilul fitr inda tayammul ghurub wa an yakuna bi thalathati tamarat fa in ajada fa bi tamratin fa in ajada fa na wa an yakun indahu Allah malaka subtu wa la rizqa afqaratu ila akhir wallahu ta'ala. Disunnahkan sunnah-sunnah puasa banyak, di antaranya dikatakan yustahabu disunnahkan ta'jilul fitr, bersegera dalam berbuka puasa. Di dalam hadis dikatakan la tazalun nas bi khairin ma'ajilul fitr wa akhirus sahur. Ya, tidaklah henti-hentinya, tidaklah putus-putusnya ya manusia itu dalam kebaikan selagi mereka mempercepat bersegera dalam berbuka puasa wa akhirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Ya, tapi dengan syarat indah tayaqqunil ghurub. Kalau kita yakin udah terbenam matahari. Yakin atau uzan dengan tanda-tanda yang kuat. Ya, yakin itu dengan kita melihat langsung. Misalnya kita nggak bisa melihat banyak gedung-gedung tinggi, kecuali rumah kita di pinggir pantai atau tinggi misalkan bisa melihat kita terbenam matahari kelihatan langsung. Wah, kalau usah pakai nungguin azan lagi, azan dari situ lihat hitungnya. Nah ini kalau sekarang kita dengan zon
semua udah pada azan. Kita melihat jadwal waktu, emang ya kita lihat jadwal waktu misalkan jam 6 tepat. Ini jam 6.59, tahu tuh ada azan, ya udah berarti kan benar itu. Tapi kalau kita nggak tahu, kok ini udah azan, yang lain belum ada nih, kan ragu tuh kita. Jangan, ya. Tapi emang yang lain kadang-kadang nggak ada azan. Pada makan terus, ya dibuka dulu. Padahal afdolnya betul buka terlebih dahulu. Bagi si muadzin afdolnya buka, tapi kebablasan bukanya. Bukanya korma aja dulu. Ntar yang lain, ya, baru habis diazan, azan juga yang panjang-panjang, ya, azan panjangan, dipikir oh panjang banget azan habis setengah jam azannya, biasa aja azannya begitu. Kayak orang bilang, orang sekarang bilang azan kuburan, ada bilang gitu, nggak begitu. Di Hadramaut begitu semuanya muadzin, ya, bahkan Habib Ahmad Al-Moghdor, paling marah dia, kalau ada orang azan pakai diayun-ayunin suaranya, ya. Pernah dia waktu di Mesir, kalau nggak bukan di Mesir, ada satu orang Mesir di Mekah azan, suaranya enak, diayun-ayun suaranya, dipanggil namanya Habib Ahmad Al-Moghdor, dia bilang Ismail Ahmad. Sekarang aneh panggil inti dengan panggilan begini, dia setuju apa agak gimana? Ya Ahmad, wah nggak mau. Ini azan ini nida, azan ini panggilan. Kalau panggilan jangan jangan dipanjang-panjangin. Akhirnya ya dia lihat Habib Ahmad Al-Moghdor yang bilang seperti itu. Ya, taatin. Jadi azan muadzin itu ya cukup dengan dia azan, yang mana kita sudah baca di dalam bab tentang azan, jangan diayun-ayun daripada suaranya. Azan, setelah azan baru dia terusin lagi makan. Tadi dimakan satu korma, baru dia azan. Kayak Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau mufti, muadzin juga dia, ya, mufti muadzin. Kalau orang muadzin diremehin, terus dipulang tukang azan di sana gitu, tukang azan bilang. Padahal ya azan itu mempunyai fadilah yang sangat besar. Ya kadang-kadang kita muadzin gak ada. Ya orang gaji nggak dikasih, wah marah. Bulanannya mana kan nggak dikasih. Muadzin itu dijamin, ya dijamin dari uang dibayar. Ya mestinya begitu, nggak ada sekarang. Yang bayar juga bayarnya sekedarnya. Ya muadzin juga kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Jangan nyalain juga gitu. Ya ini punya kerjaan yang lain mungkin. Kalau dahulu muadzin itu tetap udah. Ya bahkan walaupun tanpa digaji, nggak digaji sama aja bagi dirinya, dia datang terus. Alhamdulillah Abdurrahman Al-Masyhur, beliau Ramadan begitu muadzin, dan kagak ada yang azan kecuali dia duluan yang azan. Dia ahli falak, mengerti daripada masuk waktu maghrib, dia paham itu. Ya, orang-orang nggak ada yang berani ngeduluin dia azan. Ada Abdurrahman udah azan, baru azan semuanya. Sewaktu-waktu ada yang ngeduluin. Karena Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ini, dia kagak azan kecuali dia udah makan korma. Pas ada yang lihat dia makan korma, karena dia azan di menara. Azan di atas menara, dia udah makan korma, udah azan. Ya itu yang azan duluan. Di bulan azan duluan. Dia udah lihat Habib Abdurrahman Masyhur sudah makan korma. Walhasil dianjurkan kita tatkala kita yakin ya masuknya waktu maghrib bersegera, takjil saja. Ya, bersegera dalam berbuka puasa. Jangan pakai nunggu yang lain. Ada nih makanan apa? Makan deh. Afdolnya dikatakan wa'nya pun nabi sarasi tamarat. Yang paling afdolnya dengan 3 korma. Ya, paling afdolnya lagi ya korma yang jenisnya rutob. Apaan aja deh, rutob apaan aja. Ya, sarasi rutobat itu yang paling afdol. Kemudian baru korma. Kalau nggak ada juga ya 1 korma, 3 bagusnya, afdolnya 3, atau witir yang lain. Kalau kita masih nafsu makan korma nih, tambahin lagi. Jangan tambahin 4, tambahin kalau bisa 5. Ya 1, ya 3 atau 5, atau nggak juga. Aduh, kalau makan korma nggak ada nafsu, jadinya makan nasi.
mendingan nggak usah makan nasi aja deh langsung ya, nggak pakai yang sunnah-sunnah, pakai yang wajib aja udah. Nasi yang wajib udah nih. Kenapa kalau udah makan korma yang manis nanti nggak ada nafsu makan. Pak comot deh sedikit aja, sepotek kayak begitu, satu biji nggak apa-apa. Yang penting dia ngerjain daripada sunnah. Karena Rasulullah SAW ya tatkala itu awal yang dimasukkan adalah korma. Katanya diriwayatkan bahwa puasa itu melemahkan pandangan mata. Dengan kita makan korma dapat menguatkan kembali daripada pandangan mata. Jadi nggak ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, pasti ada hikmahnya. Yang kita tahu atau yang kita nggak tahu, ikutin aja udah. Ya ulama-ulama dulu jangankan yang sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Amal-amal salaf, ya. Karena Al-Fitri di Majlis Ta'lim ini muridnya Al-Habib Ali Al-Hafidh tatkala dia datang ke tempat Al-Habib Ali Al-Hafidh udah pada makan sudah selesai. Makanan udah pada habis, orang dikirim di tangan ikut cuci tangan juga. Paling lihatin, dia udah makan belum? Kita cuci tangan nanti. Memang sunnah, ya sunnah sebelum makan cuci tangan. Maksudnya dia itu cuci tangan karena melihat gurunya cuci tangan. Diikutin tuh sampai segitunya. Ya bagaimana yang disunahin namanya Rasulullah SAW. Kita beli, jangan nunggu dibagi. Justru belum bagi-bagi biasa aja dianterin nih. Ya, kita kalau bisa kita bagi orang. Ya, kita bisa kita bagi orang. Ini katakan uangnya pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'in aja tuh fa'in tamrotin. Kalau nggak ada juga dengan satu korma. Fa'in aja dah. Kalau nggak ada juga falima, maka dengan air. Ya, itu tertibnya dengan air. Kemudian fa'in aja dah. Kalau nggak ada juga baru pakai sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis yang nggak kemasukan api, maksudnya nggak dibakar. Ya, nggak dimasak seperti apa namanya buah-buahan yang lain, yang kismis atau yang kita ada misalkan buah mangga atau yang lainnya, itu yang manis yang lebih afdal. Baru ya setelah itu baru manisan-manisan yang lainnya. Kemudian dikatakan di dalam syarah kitab ini dianjurkan kita untuk memberikan daripada hidangan kepada orang yang berpuasa. Wa yusannu tafsirus shaimin. Ya dikatakan fa'in aja farfu'an yaqula indahu, dan kita baca daripada doa berbuka puasa yang ma'ruf, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi riwayat-riwayat yang lain, wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa ilaika antu dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Allahumma ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk fa innahu la yaghfiru dhanba illa ghairuk la ilaha ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk. Apalagi itu sana ighfir dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Itu diulang-ulang banyak ya, 3 kali kita baca itu doa. Ada riwayat-riwayat yang Allahumma ya wasi'al fadl ighfirli alhamdulilladzi afani wa sumtu wa wadani fa aftirtu. Ya, dan itu dikatakan wa an yaqula indahu, tatkala kita berbuka puasa. Tatkala akan kita berbuka puasa dikatakan wal aula, dan yang afdal ba'dahu. Paling afdalnya nanti habis kita makan. Kan dikatakan wabtalatil uruq, ya sampai keringat urat-urat kita ya keluar tuh. Kalau kita makan keringatan tuh gitu tuh, ini belum ada keringatnya, belum kita makan, maka ya seolah-olah ya kita belum ngerjain itu kerjaan. Doanya kita udah melaksanakan daripada kerjaan tersebut. Maka di dalam syarah kitab ini dikatakan wal aula, yang afdal itu doanya kita baca setelahnya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Setelah ini kelupaan langsung kamar mandi. Kamar dia ingat belum baca doa. Ya, keluar kamar dibaca doa. Cuma afdolnya itu habis makan udah semuanya deh, ya udah kita kenyang, baca doa itu. Wali kita masih di situ juga, aminin deh. Atau kita talqin atau ya tulis dari sekarang, taruh di meja makan. Ya di meja makan adanya menu hari ini, menunya ini. Itu doa tulis di di kertas, dilaminating, ditaruh di meja, maka biar kita baca semuanya itu. Sehari 2 hari kita nggak lancar, semuanya lancar. Akhir Ramadan apal tuh doa tuh deh.
Ya, kita baca itu doa, jangan kita tinggalkan. Wa yusannu taftirus shaimin. Ini disunahkan untuk membukakan orang yang berpuasa. Membukakan orang yang berpuasa. Dan makna membukakan itu awal yang pertama kali dia makan. Awal yang pertama kali dia makan. Kalau dia tahu dia ngaji, yang pertama kali makan apa? Ya korma semuanya. Orang yang pada hadir di sini semuanya. Nggak mungkin ya dia nggak makan korma. Yang dia tahu yang pada gak ngaji, yang nggak tahu yang apa namanya yang enak dia udah di tempat langsung. Ada es apa, ada macam-macam ya, saya minum dulu deh. Atau teh misalkan, atau kopi misalkan, boleh kopi dulu. Ada lagi rokok dulu. Anda sih nggak pakai apa-apa, rokok aja udah cukup ya. Masya Allah. Ya baru udah bagus banget tuh dia berhenti ngerokok. Dari subuh dia berhenti sampai maghrib terus lagi dia berhenti. Masya Allah. Walaupun puasanya Masya Allah. Kemudian dikatakan wataftir shaimin, membukakan orang yang berbuka puasa. Walaupun ya dengan satu korma katanya. Walaupun dengan satu korma atau dengan minuman. Kita punya apa tuh? Kita ngelihat kalau kan suka tuh kita pesen makanan tuh ya. Ada Gojek datang kasih makanan ya. Jangan kita pikir itu pasti banyak banget nih. Mesti nggak segini nih, udah itu sampai dulu tuh pagi dia korma tak korma makan korma. Dia makan tuh kita dapat ganjaran pahala puasa. Ya, dia makan kita dapat ganjaran pahala puasa. Walaupun itu orang katanya nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan khamsun bi fatir nasai. Ada 5 perkara orang nggak dapat pahala puasa. Nggak dapat pahala puasa, ada lapar, capek, dia keringetan, dalam keadaan nggak makan, tapi ini orang nggak dapat pahala puasa. Kenapa itu? Siapa itu? Khamsun bi fatir nasai, 5 perkara orang nggak dapat pahala puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan puasanya batal. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang mu'tamad pendapatnya adalah puasanya kagak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Apa itu? Al-kizib, orang yang bohong. Ya, tadi bukan kredit bilang bapak kagak ada. Bilang apa? Kalau bapak nggak ada, nanti aja deh. Bohong tuh, ngajarin bohong 2 orang lagi tuh, ngajarin anaknya bohong, dia sendiri bohong itu. Ya, al-kizib, bohong apa aja udah. Bahkan salaf kita terdahulu nggak ngebagusin belajar nahu di siang bulan Ramadan. Salaf kita nggak membaguskan, bukan berarti ngelarang, bukan. Dia nggak mayustahsan, beda. Dilarang namanya mayustahsan, beda. Apa beda? Kenapa? Karena ada percontohan-percontohan yang boleh dikatakan kayak bohong begitu. Kenapa? Ada percontohan di dalam ilmu nahu, ja'a Zaidun. Si Z telah datang. Mana si Z? Enggak, ada kan contoh doang. Kayak bohong itu gitu. Doroba Zaidun Amr. Si Z memukul daripada Amr. Mana si Z? Mana si Amr? Siapa yang dipukul? Ini percontohan ya. Padahal percontohan nggak ada masalah, mubah hukumnya. Hukumnya mubah, cuman salaf kita nggak ngebagusin belajar di siang hari Ramadan. Karena ini ada seperti bohong. Kayak seperti unsur pembohongan. Itu nggak diajarin begitu. Ambil lagi ya masalah yang baik. Di bulan Ramadan ya jangan sampai kita nggak dapat ganjaran pahala apa. Dia tunda tuh belajar nahunya malam. Nah, puasa ditunda belajar nahunya di malam hari. Nah kemudian dikatakan al-kidib wal ghibah namimah. Al-kidib wal ghibah wal namimah wal nadhar bi syahwah wal yaminul kadhibah. Ya, nadhar bi syahwah, memandang dengan pandangan syahwat, televisi atau kita keluar lihat, oh syahwat banget orang ini, dia udah punya laki belum? Nah, ya itu memandang dengan pandangan syahwat nggak dapat pahala apa. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Wallahi nggak dapat, karena bisnis segitu nggak dapat. Oh, pedagang-pedagang biasanya nih pakai sumpah lagi, udah bohong sumpah. Demi Allah nyebutin. Lah kita mau tawar tuh barang, ya kita mau nawar 9 juta, dia bilang belinya aja 9 seperempat tadi. Wallahi katanya, pakai wallahi. Ya padahal pasarannya berapa? Pasarannya 9 juta atau 8,5, dia belinya 8,5. Dia bilang aneh beliannya aja wallahi 9,5. 9 seperempat. Itu apa namanya?
orang yang sumpah dengan sumpah yang palsu itu nggak mendapatkan ganjaran pahala puasa. Ini semuanya kelima-lima ini hukumnya haram baik Ramadan atau nggak Ramadan, cuma di bulan Ramadan lebih diperhatiin lagi karena sangkut pautnya apa dengan ibadah puasa yang kita jalani nggak dapat pahala puasa. Kami shaim, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyami illa al-ju' atash. Jadi nggak dapat dari puasanya itu kecuali lapar sama haus doang. Begitu. Ya, jangan sampai kita ngerjain itu semuanya. Nah, ini orang yang membukakan orang yang berpuasa untuk orang-orang yang begitu tuh. Orang-orang yang pada ghibah, namimah ini semuanya dia nganterin korma, masya Allah dibeli dicontek korma cakep banget, mahal ajuan nih kormanya dibawain, wah makan. Pertama kali tuh ada orang ngasih ajwa, ada yang ngasih korma sukari, ada yang ngasih korma ini, ada korma ini. Yang pertama kita makan coba yang mana itu? Ada yang masih keras banget. Oh. Yang paling dimakan yang pertama tuh orang ngebatalin puasa kayak korma siapa? Dua pasti, ya, kecuali dia putih. Lihat apanya dimakan. Korma juga dimakan tuh. Itu dia makan, ya kita dapat ganjaran pahala puasa. Kita dapat ganjaran pahala puasa, walaupun itu orang nggak dapat pahala puasa. Yang puasa tuh kita tadi ghibah, tadi namimah, tadi mana dengan paling asyur dapat pahala puasa. Kita ngasih dia korma kita dimakan sama dia, kita nggak hilang pahala membukakan orang yang berbuka puasa. Apa pahalanya dikatakan? Ya manfaat rasa iman. Siapa orang yang membukakan daripada orang yang berbuka puasa, falahu mislu ajri. Maka baginya dia itu yang memberikan daripada orang yang berbuka puasa dengan makanannya dia, ganjarannya sama seperti orang yang berpuasa. Ganjaran pahala puasa bukan sama. Pahala puasa utuh dia dapat ganjarannya. La yanqus min ajrihi sha'im syai', enggak putus, enggak hilang pahala seperti orang yang menjalankan puasa dengan sempurna. Sedikit pun enggak kurang pahala puasanya. Sedikit pun enggak kurang. Nah, di dalam syarah kita punya bagi baca. Walau ta'ati. Kalau seseorang dalam menjalankan ibadah puasa, ta'atus sha'im, orang yang menjalankan ibadah puasa, ma yubtilu sawabahu. Dia melaksanakan perbuatan yang membatalkan sawabnya, ganjarannya, lam yubtil ajrahu liman fattarahu. Enggak batal orang tersebut pahalanya atas orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang pahala puasanya enggak dapat. Kecuali yang ngambil kita puasa ya, sedang parkir kita lihat misalkan dia ngumpet di situ makan, kita bawain ke dia buat buka puasa, jadi enggak puasa ya. Enggak dapat pahala puasa kita. Buat orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa, masya Allah pahalanya. Ini pahala orang yang membukakan orang yang pertama kali masuk ke mulutnya dia. Pahala makanan-makanannya lain dapat dengan pahala, bukan pahala ini, pahala mengenyangkan. Ini juga fadilahnya besar. Ya, it'amu ja'i, ya kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan memberikan makanan orang yang lapar itu khairun min bana alfil jami'. Lebih utama daripada orang yang membangun 1000 masjid jami'. Ngasih makan orang yang lapar, kan lagi puasa, lagi lapar-laparnya kita. Makanya masya Allah bagus banget tuh ada orang bikin takjil ya, yang dikirimin makanan-makanan dia beli, dia dia anterin tuh ke rumah-rumah, ditaruh di parkiran-parkiran atau di jalan di lampu merah baik yang pada memberikan itu, masya Allah fadilahnya sangat besar. Dia makan, gak ada makanan yang dia masukin itu kecuali orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala puasa. Mudah-mudahan ya kita disampaikan di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, jadi bisa menghidupkan malam di Sya'ban nanti. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. وكما لنا في ديننا مع الكفر حتى وجهك رب وفقنا ووفقكم لما ترتضي كونا وفعلا كرما وسكن كل عادتنا واخذنا يا علما نطال الخير وكل شر ربنا اصلح لنا كل الشهور واجر بالرضا كل مكان وفي عنا ربنا كل الديون
وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحديد على الوباء بكتابه في الناس شفاء وعلى الآل الكرام الوفاء وعلى الصحب المصطفى في الغرب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يستطيع الله ولا تولنا من سواك ولا تجعلنا من خالفك وعصاك أسأل الله أن يكون ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم اجعل جمعنا هذا التوفيق وتفرقنا بين سنتنا عن شيء محفوظا اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا منا ابدا ولا مدد رشدا ولا مغلوب ولا شفيدا ولا حاجه من حرج والاخره وبيتها باسمك برحمتك يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه